Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsal Ananda Putra Cornelis dengan NIM 2409511036, di mana pada penugasan video CBL3 mata kuliah ilmu penyakit bakteri jamur kali ini saya akan membahas terkait topik penyakit bakteri, tuberkulosis dan paratuberkulosis. Nah, jadi pada pembahasan video saya pada hari ini saya memberi judul pembahasan saya yaitu petualangan detektif veteriner mengungkap misteri kasus tuberkulosis dan paratuberkulosis pada sapi, di mana kita akan membahas terkait dua kasus. Di mana kasus pertama yaitu terkait misteri batuk. Kita di sini akan menyelidiki peternakan yang bernama peternakan lebah hijau, di mana sapi-sapi mengalami batuk kronis dan penurunan berat badan yang aneh. Lalu untuk kasus yang kedua kita akan membahas terkait peternakan penggemukan untuk memeriksa sapi muda yang mengalami diare parah namun tetap rakus makan. Kita masuk kepada kasus pertama yaitu batuk kering di peternakan lebah hijau yang akan membahas terkait bovine tuberculosis atau TBC, di mana pada latar belakangnya yaitu mari kita bayangkan ada sebuah peternakan sapi perah yang bernama lebah hijau. Nah, pada peternakan ini memiliki manajemen yang cukup baik dan populasi sapi yang padat. Namun, belakangan ini peternak menyadari bahwa produksi susu dari beberapa sapi unggulannya mulai menurun secara bertahap, meskipun pakan yang diberikan itu sudah sesuai standar nutrisi yang tinggi. Nah, mari kita lanjut kepada masalah yang akan disampaikan. Nah, jadi terkait masalahnya kita akan fokus kepada salah satu sapi betina yang kita sebut saja sapi A, di mana sapi A ini berusia 5 tahun dan menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, di mana dari kondisi fisiknya sendiri sapi A terlihat semakin kurus atau terjadi emaciation, padahal nafsu makannya masih normal. Nah, untuk gejala klinisnya dari sapi A ini terdengar batuk kering yang kronis, terutama saat pagi hari atau saat sapi dipaksa bergerak. Bulunya juga kusam dan berdiri. Lalu dari keluhan dari peternakan ini, sapi A ini makan banyak tapi badannya habis terus dan batuknya tidak sembuh-sembuh walau sudah diberi antibiotik biasa. Nah, kita selanjutnya akan lanjut kepada pembahasan dan upaya pemecahan masalah dari kasus pertama ini, di mana dokter hewan dipanggil untuk peternakan, di mana saat dipanggil dokter hewan ini pun mencurigai adanya penyakit infeksius kronis, di mana investigasi dari dokter hewan itu dilakukan dengan langkah berikut, di mana pertama, dugaan diagnosa dari dokter hewan yaitu berdasarkan gejala makan banyak tapi kurus dan batuk kronis. Dokter hewan memiliki kecurigaan yang mengarah pada penyakit bovine tuberculosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium bovis. Lalu dari diagnosa patogenesisnya yaitu bakteri ini biasanya masuk melewati pernafasan. Kemudian saat masuk bakteri ini akan dimakan oleh makrofag tubuh. Tetapi bakteri ini tidak mati saat dimakan dan malah akan membentuk granuloma atau tubercle, yaitu sebuah benjolan kecil yang berisi materi seperti keju atau caseosa di paru-paru dan kelenjar getah gening. Lalu dokter hewan melakukan uji diagnostik, di mana dokter hewan ini melakukan uji tuberkulin atau caudal flow test, yang dimana hasilnya yaitu terjadi pembengkakan pada area penyuntikan di lipatan ekor setelah 72 jam, yang dimana menandakan sapi A ini positif pada penyakit tuberkulosis. Lalu untuk tindak lanjutnya, karena penyakit ini bersifat zoonosis atau menular kepada manusia dan berbahaya bagi populasi sapi, sapi tersebut diafkir atau culling dan dilakukan nekropsi, di mana untuk temuan yang ditemukan saat nekropsi ditemukan lesi berupa nodul kekuningan atau tubercle pada paru-paru dan limfonodus mediastinal. Lalu saat dibelah, isinya ini seperti keju kering atau kita dapat sebut caseus necrosis, dan ada yang mengapur juga atau terjadi calcification, di mana kesimpulan dari kasus yang pertama ini yaitu sapi A ini positif menderita bovine tuberculosis. Penurunan berat badan dan produksi susunya disebabkan oleh energi tubuh yang habis melawan infeksi kronis dan kerusakan fungsi paru-paru akibat pembentukan granuloma. Lalu untuk sarannya sendiri dari kasus pertama,
Yang satu, kita dapat melakukan biosecurity, di mana isolasi segera sapi yang reaktif terhadap uji tuberkulin. Yang kedua, testing rutin, di mana kita dapat melakukan uji tuberkulin pada seluruh populasi setahun sekali, atau test and slaughter policy. Lalu yang ketiga, untuk keamanan manusia sendiri, kita dapat menggunakan APD lengkap saat menangani sapi suspek dan pastikan susu dipasteurisasi karena bakteri tuberkulosis dapat mati dengan pemanasan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kasus kedua, yaitu kasus ini berjudul misteri diare pipa di sapi darah atau paratuberkulosis atau Jones disease. Nah, untuk latar belakang dari kasus ini sendiri, kita sekarang berpindah ke peternakan sapi potong. Nah, di mana di situ ada seekor sapi jantan muda yang kita sebut saja sebagai sapi B, yang baru saja dibeli dari pasar hewan tanpa riwayat kesehatan yang jelas, di mana sapi ini diharapkan menjadi penggemukan, namun sapi ini justru kondisinya malah memburuk. Jadi untuk masalah yang disampaikan sendiri, dari gejala utama yang disemukan, sapi B ini mengalami diare yang sangat cair dan menyemprot seperti air keran, atau dapat disebut pipe stream diarrhea, yang sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Untuk kedua, dari kondisi fisik dari sapi B ini terjadi penurunan berat badan yang drastis atau severe wasting, dan tulang rusuknya juga mulai terlihat jelas. Lalu untuk keanehannya, berbeda dengan sapi sakit pada umumnya, sapi B ini masih memiliki nafsu makan yang sangat baik dan suhu tubuhnya normal atau tidak terjadi demam. Selanjutnya, terjadi tanda tambahan atau muncul pembengkakan di bawah rahang atau battle jaw atau edema submandibular. Kita lanjut kepada pembahasan dan upaya pemecahan masalah pada kasus 2, di mana awalnya peternak mengira ini adalah cacingan biasa. Namun, setelah pemberian obat cacing tidak memberikan hasil, lalu dipanggil dokter hewan, di mana dokter hewan selanjutnya melakukan analisis lebih dalam, di mana dugaan diagnosa dari dokter hewan itu pertama ada kombinasi diare kronis, lalu untuk usianya yaitu muda sampai dewasa, yaitu 2-5 tahun. Lalu terjadi battle jaw, lalu nafsu makan tetap ada, di mana dokter hewan menganalisis ini adalah tanda khas dari penyakit paratuberkulosis atau Jones disease. Lalu untuk agen penyebabnya sendiri yaitu dari Mycobacterium avium subspecies paratuberkulosis, atau dapat kita singkat dengan MAP atau MAP. Lalu untuk patofisiologi dari penyakit ini, bakteri ini menyerang usus halus atau lebih tepatnya di ilium, di mana infeksi menyebabkan dinding usus menebal secara ekstrim yang mengakibatkan usus tidak bisa menyerap protein dan nutrisi yang dapat menyebabkan malabsorpsi. Lalu setelah itu akan terjadi protein darah pun turun atau terjadi hipoproteinemia yang menyebabkan cairan bocor ke jaringan. Lalu karena itu terjadilah battle jaw. Lalu untuk gambaran patologi anatominya, jika dilihat pada bagian dalam ususnya, dinding usus akan tampak menebal dan berlipat-lipat seperti otak atau selang corrugated. Lalu biasanya juga terjadi yang sebutan fenomena gunung es, di mana penyakit ini memiliki masa inkubasi sangat lama atau tahunan, di mana satu sapi yang mencari klinis seperti sapi B ini menandakan ada puluhan sapi lain di kandang yang mungkin sudah terinfeksi tapi belum menunjukkan gejala subklinikal. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, pada kasus kedua ini, sapi B ini menderita paratuberkulosis stadium klinis lanjut, di mana diare ini terjadi karena kegagalan penyerapan air dan nutrisi akibat penebalan dinding usus, di mana penyakit ini tidak bisa diobati atau incurable. Lalu untuk saran dari penyakit pada kasus 2 ini, yang pertama dapat melakukan manajemen pedet atau bakteri MAP yang menular lewat feses yang mencemari susu atau pakan. Pisahkan pedet baru lahir segera dari induknya agar tidak meminum kolostrum yang terkontaminasi feses dari induk yang positif. Lalu yang kedua dapat melakukan culling atau culling, di mana sapi dengan gejala klinis seperti sapi B ini harus segera diafkir karena dia adalah pabrik dari bakteri yang menyebabkan jutaan bakteri ke lingkungan setiap kali diare. Lalu yang ketiga dapat melakukan dengan seperti kebersihan, seperti menghindari penumpukan feses di area pakan dan minum. Mungkin sekian penjelasan saya terkait penugasan CBL 3 ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.